Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yulewati, NPM 20010100009. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan sintaksis. Berikut penjelasan tentang kedudukan sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Nah, sintaksis juga ini sering disebut dengan ilmu tata kalimat. Ilmu yang lebih memfokuskan kajiannya pada kata, kelompok kata, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah sintak. Ada banyak pendapat para ahli tentang sintaksis ini. Yang pertama, sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana untuk menggabung-gabungkan kata menjadi kalimat. Yang kedua, sintaksis merupakan analisis mengenai konstruksi-konstruksi yang hanya mengikutsertakan bentuk-bentuk bebas. Yang ketiga, sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur, frasa, dan kalimat. Nah, berdasarkan beberapa rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu sintaksis adalah ilmu yang berkaitan dengan kajian kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan struktur sintaksis dalam kalimat. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi sintaksis memegang peran paling dominan dalam teori tata bahasa. Dependensi yang menguraikan setiap unsur kalimat menjadi fungsi sintaksis yang spesifik. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut penjelasan tentang struktur sintaksis. Yang pertama yaitu ada subjek. Nah, subjek ini adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, ataupun pelaku dalam sebuah kalimat tersebut. Contohnya, Sokjin sedang memasak. Nah, di sini Sokjin itu sebagai pelaku dalam sebuah kalimat tersebut. Contoh yang kedua ada panci pink itu mahal. Nah, di sini panci pink itu sebagai pokok pembicaraan atau pokok dalam sebuah kalimat tersebut. Yang kedua itu ada fungsi predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan jika ada konstituen objek, pelengkap, atau keterangan wajib di sebelah kanan. Nah, predikat kalimat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Pada kalimat yang berpola SP, subjek predikat, nah predikat ini dapat pula berupa frasa nominal, frasa preposisional, di samping frasa verbal dan frasa adjektifal. Contohnya, ayahnya guru bahasa Inggris. Ayahnya itu adalah subjeknya dan guru bahasa Inggris adalah predikat. Kenapa guru bahasa Inggris itu adalah predikat? Karena dia menerangkan bahwa ayahnya itu adalah guru bahasa Inggris. Tuh. Contoh yang kedua ada adiknya dua. Adiknya itu adalah subjeknya dan dua adalah predikat. Adiknya dua itu predikat karena dia menerangkan bahwa dia mempunyai adik dua. Yang ketiga itu ada fungsi objek. Objek adalah konstituen yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Atau objek juga adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas. Objek ini letaknya selalu setelah langsung predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan memperhatikan jenis predikat yang dilengkapinya dan ciri khas objek itu sendiri. Contohnya yang pertama, Taehyung mengunjungi Pak Rustom. Taehyung di sini adalah subjek, mengunjungi adalah predikat, dan Pak Rustom adalah objeknya. Contoh yang kedua ada Taehyung pergi ke rumah Sokjin. Taehyung di sini adalah subjek, pergi adalah predikat, dan rumah Sokjin adalah objeknya. Selanjutnya yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini merupakan fungsi sintaksis yang paling mudah berpindah tempat
Keterangan dapat berada di akhir, di awal, atau di tengah kalimat. Nah, kehadiran keterangan dapat bersifat mana suka atau dapat ada atau tidak dalam kalimat. Keterangan dapat berupa frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, atau frasa depan. Contohnya, yang pertama, Fahri memotong rambutnya dengan gunting. Nah, Fahri ini adalah subjeknya, memotong adalah predikat, rambutnya adalah objeknya dengan gunting. Dengan gunting itu adalah keterangan cara. Contoh yang kedua ada dengan gunting Fahri memotong rambut. Dengan gunting Fahri memotong rambut. Dengan gunting itu adalah keterangan cara. Fahri adalah subjek, memotong adalah predikat, rambutnya adalah objek. Nah, keterangan ini bisa berada di awal dan di akhir sebuah kalimat. Yang ketiga, yaitu ada penggunaan alat sintaksis. Alat-alat sintaksis adalah alat-alat untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Ada beberapa macam alat sintaksis, yaitu yang pertama, urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Contoh, Rani mau tidak makan. Nah, itu kan urutan katanya tidak pas, maka seharusnya urutan kata yang benar yaitu Rani tidak mau makan. Nah, itu baru benar. Terus yang kedua ada bentuk kata. Bentuk kata yang berbeda juga menentukan makna yang berbeda. Contohnya, Dwi memberi uang kepada Widya. Nah, contoh ini berarti kan maknanya Dwi yang memberi uang kepada Widya. Contoh yang kedua ada Dwi diberi uang oleh Widya. Diberi, maka maknanya yaitu Dwi diberi uang oleh Widya. Widya yang memberi uang ke Dwi. Yang ketiga itu ada intonasi. Sebuah kalimat dengan unsur-unsur segmental yang sama jika diberi intonasi yang berbeda akan berbeda pula maknanya. Contoh yang pertama itu ada kucing makan tikus mati. Berarti kan kucing itu memakan tikus yang sudah mati. Contoh yang kedua, kucing makan tikus mati. Nah, berarti itu maknanya kucing setelah makan tikus, kucingnya mati. Tuh. Jadi intonasi juga mempengaruhi makna dalam sebuah kalimat. Sekian penjelasan dari saya tentang kedudukan sintaksis. Jika ada kata atau penjelasan yang dari saya kurang pas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.